Tuhan, kami bersyukur untuk malam yang dahsyat ini. Kami adalah ibadah online service kami. Kami percaya setiap kami adalah orang-orang yang akan mengalami kembali lawatan dan kuasa Tuhan akan terjadi atas kehidupan kami. Kami tahu benar bahwa tanpa firman hidup kami menjadi liar. Tanpa firman kami akan berjalan dalam kegelapan kami. Tanpa firman kami kehilangan tuntunan yang luar biasa. Tetapi dalam kebenaran firman Tuhan, sekalipun kami dalam tantangan, persoalan, tetapi firman akan menunjukkan jalan bagi kami. Jalan-jalan yang Tuhan siapkan buat kami. Bahkan firman tidak hanya sekedar membuka jalan buat kami, tapi firman menghadirkan kerajaan Allah di dalam kami. Lewat firman Allah, Roh Kudus akan bekerja untuk membawa kami untuk mengalami rencana Tuhan yang indah buat kami. Roh Kudus, aku mengundang Engkau hadir di hati kami masing-masing. Setiap jemaat Tuhan yang sedang live malam hari ini, bolehlah kami boleh mengalami keajaiban dari firman yang akan kami dengar. Saat iman kami bangkit, di sana musim kami akan berganti. Saat iman kami bangkit, di sana gunung-gunung kami akan beranjak. Saat iman kami bangkit, kami akan melihat jalan-jalan kemenangan kami menjadi bagian terpenting dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, berfirman di tengah-tengah kami. Sembuhkan yang sakit, bebaskan yang terikat, dan biarlah kemuliaan-Mu dinyatakan di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Salam seluruh jemaat Tuhan berkati Tuhan. Terima kasih kembali berjumpa dalam ibadah online service. Bagi teman-teman sahabat kami yang ada di YouTube dan Facebook. Dan mohon maaf jika ada teman-teman kami yang ada di TikTok malam hari ini. Mungkin Anda tidak mendapatkan sound yang bagus. Anda boleh berpindah ke kanal YouTube kami ada di Glow Community Medan. Ataupun di kanal Facebook kami di Dedi Zega Hamba Sukacita. Karena kami tidak live melalui online service yang media untuk TikTok. Kami melayani Anda lewat handphone. Sehingga jika ada terjadi kualitas suara yang tidak memadai, teman-teman saya mengajak kita semua untuk bisa bergabung dengan kami dalam ibadah online service ini di kanal YouTube kami yaitu Glow Community Medan ataupun di kanal FB kami yaitu di Dedi Zega Hamba Sukacita. Jemaat Tuhan Tuhan, hari ini kita akan kembali belajar untuk kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan sedang membawa kita untuk berjalan untuk sebuah tujuan Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Bahkan kita baru saja merayakan momen Pentakosta. Betapa pentingnya Roh Kudus untuk kita terima dalam kehidupan kita. Gereja tanpa Roh Kudus hanyalah perkumpulan orang-orang yang kelihatan percaya, namun mereka tidak hidup dalam dinamika kuasa Allah. Hanya pada waktu kita hidup dalam kuasa Roh Kudus, dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus saja, di sana kita akan hidup dalam dinamika ilahi yang tanpa batas. Kita akan mengalami perkara-perkara yang ajaib dari hidup kita. Bahkan kita akan dibawa dari kehidupan yang natural ke dalam supranatural. Kita akan mengalami kehidupan Yesus dinyatakan di tengah-tengah gereja Tuhan. Lewat apa? Lewat kuasa Roh Kudus. Yesus karakternya yang kuat yaitu kasihnya. Gereja yang dipenuhi dengan Roh Kudus adalah gereja yang hidup dalam kasih Yesus. Kasih Yesus tidak pernah membiarkan jiwa-jiwa tersesatkan. Kasih Yesus tidak pernah membiarkan setiap orang menjadi binasa. Firman Tuhan mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia memberikan anak yang tunggal sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang kedua saudaraku, saya percaya ketika Roh Kudus ada di tengah-tengah gereja, maka gereja itu tidak hanya sekedar mengalami kasih Yesus, tapi Roh Kudus akan menghadirkan kuasa. Sehingga gereja Tuhan menjadi institusi yang kokoh, yang kuat, yang berdaulat di tengah-tengah dunia yang gelap. Sehingga gereja bisa menjadi jawaban. Gereja menjadi tempat di mana anak-anak Tuhan mengalami perjumpaan yang ilahi dengan Tuhan. Bahkan gereja menjadi jalan bagi orang-orang yang menuju ke dalam kesesatannya. Sehingga melalui gereja orang dapat berjumpa dengan Tuhan. Karena ada kasih Yesus dan ada kuasa Yesus yang bergerak dan bermanifestasi di dalam gereja Tuhan. Saudaraku Tuhan, hari ini saya percaya bahwa kuasa Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Kuasa Roh Kudus ada di gereja kita. Kuasa Roh Kudus ada di dalam keluarga kita. Kuasa Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya gereja yang utuh dan hidup itu adalah bukan bangunannya, bukan gedungnya. Tapi gereja yang utuh itu adalah Anda dan saya. Sebagai mempelai Kristus yang dihiasi oleh Allah dengan keindahan-keindahan sorgawi. Yaitu Roh Kudusnya yang diam di dalam kita.
Jemaat Tuhan berkati Tuhan, hari ini saya kembali membawa Anda untuk melihat kembali who we are exactly in Christ. Saudaraku, itu sebabnya Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus-Nya. Karena Tuhan tahu bahwa posisi kita di muka bumi inilah posisi yang sangat berbahaya bagi kerajaan kegelapan. Itu sebabnya you take position, exposition, divine exposition. Anda harus berada pada posisi di mana Anda harus menjadi pribadi yang lebih, bukan hanya sekedar menang, tapi Anda harus menjadi pribadi yang lebih daripada pemenang. Saudara kepada Tuhan, Tuhan tidak membuat hidup kita rata-rata, tapi Tuhan membawa hidup kita di atas rata-rata. Tuhan tidak hanya mau Anda menang, tapi Anda mau dijadikan Tuhan lebih daripada pemenang. Saudaraku, tahukah Anda, hanya orang yang lebih yang dapat bisa berbagi banyak kepada orang lain. Belum ada yang bilang amin di live ini, haleluya. Sekali lagi, hanya orang yang memiliki lebih yang dapat berbagi banyak dengan orang lain. Itu sebabnya Tuhan mengangkat Anda jadi kepala. Itu sebabnya Tuhan memulihkan hidup Anda. Itu sebabnya Tuhan menyembuhkan Anda supaya Anda lebih lagi melakukan sesuatu bagi hidup orang lain. Yesus ingin melakukan sesuatu yang hebat bagi hidup orang lain. Tetapi Tuhan tidak melakukan itu langsung kepada hidup orang lain. Tapi Tuhan memakai hidup Anda sebagai etalase kemuliaannya. Supaya hidupnya supaya hidupnya Allah itu terlihat melalui hidup kita. Saudaraku Tuhan, saya rindu setiap kita boleh mengalami kebenaran firman Tuhan ini. Supaya Anda terus mengalami keindahan Tuhan yang tanpa batas akan terus terjadi atas kehidupan Anda. Mari kita buka firman Tuhan berkitab kitab Efesus pasal yang ke-10 ayat ke-18. Firman Tuhan mengatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat. PowerPoint saya, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Jemaat Tuhan, bahwa tidak ada kekuatan yang mampu untuk kita dapat melewati setiap sistem kehidupan kita. PowerPoint saya, saudaraku Tuhan, tidak ada kekuatan yang mampu untuk dapat tidak ada kemampuan yang bisa kita lalui, untuk bisa kita lalui, kita lewati Bapak Ibu Saudaraku. Tanpa kekuatan Tuhan menyertai kehidupan kita. Jemaat Tuhan berkati Tuhan. Firman Tuhan mengatakan akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Katakan amin saudaraku. Saudaraku dengar baik. Anda tidak akan pernah bisa kuat. Di live gimana ini? Oke. Jadi khotbah saya nggak masuk ke live ya, apanya PowerPoint-nya? I'm sorry sedikit supaya media dapat. Tolong Lius. Oke Bapak Saudara, maaf, I'm sorry supaya Bapak Ibu Saudara dapat. Jadi slide. Saya minta fokus tim semua fokus. Akhirnya firman Tuhan mengatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasanya. Jelas firman Tuhan mengatakan bahwa di luar Tuhan kita akan binasa. Tetapi di dalam Tuhan, Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang online malam hari ini. Di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Segala sesuatu yang akan kita dapatkan, itu bukan datang dari kekuatan kita. Tapi datang dari kekuatan Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Saudaraku Tuhan, Anda bisa bayangkan jika kekuatan Tuhan disatu padukan dengan kekuatan Anda. Tidak ada sisi lemah yang bisa Anda bisa menawarkan hidup Anda. Kenapa? Kekuatan Tuhan sedang disatu padukan di dalam hidup Anda. Makanya firman Tuhan mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Tidak ada alasan bagi gereja Tuhan untuk bisa mengeluh. Tidak ada alasan bagi anak-anak Tuhan untuk hidup dalam ketawaran hati. Kenapa? Ada kekuatan Allah yang disatu padukan di dalam diri kita. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan akhirnya hendaklah kamu kuat. Di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Berarti apa? Di luar Tuhan kita binasa. Tetapi di dalam Tuhan, apapun persoalan yang sedang kita hadapi, beribu rebah jatuh di sisi kiri kita, berlaksa rebah jatuh di sisi kanan kita, itu tidak menimpa kita. Sebab ada kekuatan Tuhan yang membentengi kita, ada kekuatan Tuhan yang menjagai kehidupan kita, ada kekuatan Tuhan yang melindungi kita. Bahkan perkara-perkara yang sedang kita hadapi hari ini menjadi awal atau menjadi tempat bagi Allah untuk Ia menyatakan kuasanya bekerja melalui hidup Anda yang percaya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah
buat Tuhan kita. Ada ke-11 firman Tuhan mengatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jemaat Tuhan berkata, Tuhan, kenapa kita kehilangan konsentrasi dalam menghadapi hidup? Kenapa kita kehilangan keseimbangan hidup? Karena kita tidak menggunakan senjata Allah. Apa itu senjata Allah? Itu perlengkapan ilahi yang Tuhan sertakan di dalam kita. Tuhan tahu bahwa Anda berhadapan dengan dunia gelap. Tuhan tahu bahwa Anda diletakkan di dunia yang gelap. Tuhan tahu kita ada di tengah-tengah dunia yang binasa. Tetapi Tuhan tidak mau membiarkan Anda berjalan tanpa Ia menyertai kita. Itu sebabnya Dia memberikan kepada kita senjata Allah untuk bertahan melawan segala tipu muslihat iblis. Tahukah Anda bahwa iblis akan berusaha untuk mensabotase hidup Anda? Dari keberadaan Anda hari ini, dia membawa kepada hidup Anda, dia membawa berbagai macam hal, dia membangun konspirasi keputusasaan dalam hidup Anda. Dia membuat Anda menjadi pribadi yang putus asa karena menghadapi masalah, menghadapi persoalan, burn out terhadap pelayanan, stres menghadapi keluarga, stres menghadapi istri, stres menghadapi suami, stres menghadapi anak-anak, stres menghadapi kehidupan ekonomi. Apa yang terjadi? Iblis membawa kepada hidup Anda konspirasi keputusasaan agar hidup Anda kehilangan keseimbangan untuk berjalan dalam dimensi ilahi yang supernatural yang Allah sedang siapkan dalam hidup Anda. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, berdiri teguh, jangan goyah. Bagaimana kita bisa berdiri teguh? Gunakan senjata Allah, gunakan perlengkapan Allah. Ada firman Allah. Makanya firman Tuhan mengatakan, berkasutkan kerelaan. Apa itu? Pergi melangkah, pergi berdoa, pergi menyembah Tuhan, pergi menginjil. Sibukkan dirimu dengan aktivitas ilahi, supaya engkau dapat semakin terkoneksi dengan Tuhan. Sebab ini yang membuat jemaat Tuhan kehilangan kekuatan untuk mengalami janji Tuhan. Kita punya keinginan yang besar, tapi kita tidak mengalami rencana yang besar itu. Kenapa? Kita tidak berjuang. Perjuangan kita untuk bukan meraih, tapi perjuangan kita adalah bagaimana membiarkan diri kita direndam atau merendamkan diri kita ke dalam rencana Tuhan. Hanya pada waktu kita merendamkan diri kita pada firman dan kebenarannya, di sana kita akan menemukan rahasia Tuhan yang Allah singkapkan ke dalam hidupmu lewat situasi dan persoalan yang sedang kau hadapi hari ini. Tapi ironisnya banyak orang percaya butuh mukjizat, tetapi tidak bisa bayar harga. Doa pun asal-asalan, baca firman juga asal-asalan. Tidak mau doa puasa, tidak mau menyelipkan kedagingan. Alasan Allah, alasan B, saya gak bisa puasa Pak Pendeta, saya kan sakit mah. Saya gak bisa puasa Pak Pendeta, anak saya masih disusui. Saya gak bisa puasa Pak Pendeta, saya banyak orderan. Come on, Anda butuh kemuliaan, Anda rindu mengalami lawatan Tuhan, Anda rindu mengalami mukjizat, Anda rindu mengalami terobosan, tapi Anda tidak bayar harga. Come on. Saudaraku Tuhan, pergunakan perlengkapan senjata Allah. Pada waktu Anda berpuasa, pada waktu Anda berdoa, pada waktu Anda menyembah, Anda sedang mengenakan perlengkapan senjata Allah. Karena Anda tidak tahu kapan iblis datang menyerang hidup Anda. So you protect yourself. We don't know when and where and how and why. We don't know. Tapi firman Tuhan mengatakan apa? Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kenapa kita harus menggunakan perlengkapan senjata Allah? Karena iblis datang dengan konspirasi untuk mendatangkan keputusasaan dalam kehidupan kita. Dia menghadirkan kekurangan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, dia mengalihkan rencana Tuhan dari dalam hidup kita. Dia buat kita sibuk dengan usaha kita. Dia buat kita sibuk dengan diri kita. Dia buat kita sibuk dengan perasaan kita. Dia mau kita sibuk untuk menghadapi masalah demi masalah kita. Agar engkau kehilangan kebenaran ilahi yang menuntun Anda ke dalam kuasa Tuhan yang luar biasa. Iblis akan mengalihkan kita. Sehingga apa yang terjadi, Anda pun Anda di gereja. Tapi dengar baik, firman Tuhan mengatakan mulutnya menyembah aku tapi hatinya menjauh daripadaku. Benar Anda ada di gereja. Tapi dengar baik, benar Anda ada di FA, benar Anda ada di Komsel, benar Anda mungkin melayani Tuhan sebagai WL, singer, worship leader, but your heart is not, it doesn't deeply with God.
Tapi hati Anda sedang tidak dalam Tuhan. Hatimu sudah memikirkan perkara-perkara di luar sana. Bahkan mohon maaf, banyak anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, di aktivitas yang sama, dia mencampur adukan dagon dalam pelayanannya. Di waktu yang sama, dia bisa balas WA orang lain. Di waktu yang sama, dia bisa main game. Di waktu yang sama, dia bisa balas, dia bisa nonton Shopee, Facebook, TikTok, dan lain sebagainya. Lagi ibadah. Bahkan mungkin lagi melayani. Saudaraku, kita hanya orang percaya yang melihat wajah kita di kaca. Dan setelah itu kita akan meninggalkan dan kaca itu melupakan kita. Dengan baik, iblis akan berusaha mengalihkan pandanganmu. Iblis akan berusaha mengalihkan perhatianmu. Dia akan membuat engkau lebih memperhatikan perasaanmu. Gereja Tuhan, dengar baik. Iblis akan membuat engkau lebih memperhatikan perasaanmu. Iblis akan membuat Anda lebih terpesona dengan masalahmu daripada kehadiran Tuhan yang berdaulat atas hidupmu. Iblis akan membuat engkau lebih banyak memikirkan masalahmu daripada memikirkan firman Tuhan. Makanya kehidupan orang percaya hari-hari ini, di akhir zaman ini, mohon maaf, Kristen kerupuk. Kenak air langsung nyonyot. Kristen wortel kelihatan kokoh, kelihatan padat. Tapi pada waktu direndam di air panas, nyonyot. Bukan Anda semakin teguh. Semestinya tekanan yang kuat, panasnya siksaan hidup yang tinggi. Justru kita seperti firman Tuhan mengatakan, kata apa kata Daud, aku tahu Tuhan ketika engkau menguji aku akan timbul seperti bukan perak, bukan tembaga, seperti emas. Saya nggak tahu apakah Anda timbul sebagai tembaga atau kandungan hidup Anda tembaga. Saya nggak tahu kandungan hidup Anda adalah sampah. Tapi yang saya tahu kalau kandungan hidup Anda ada kandungan emas murninya. Maka dengar baik, kita butuh panas api yang panas. Supaya hidup kita murni dari 17 karat, 22 karat menjadi 24 karat. Pergunakan senjata Allah. Saudaraku Tuhan, jika tidak, iblis akan menghadirkan kepada Anda bukan hanya pengalihan, tetapi dia membawa Anda ke dalam serangan penghinaan. Sehingga Anda akan berhenti pada sebuah pojokan yang sedih dan berkata bahwa ya mungkin ini sudah garis tangan saya. Atau lebih rohani lagi, mungkin ini salib saya. Come on! Anda bilang itu salib. Anda sedang bersaing dengan salib Yesus di atas kayu salib. No. Anda sedang mengalami sabotase dari kuasa kegelapan yang mengalihkan Anda dari tujuan Allah yang besar. Anda lupa, dia mendatangkan serangan besar dalam hidup Anda karena ia tahu ada rencana Tuhan yang lebih besar yang Anda harus alami di depan sana bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa kami akan menceritakan keajaiban-keajaibanmu. Betapa banyak perbuatan kuasamu. Dan itu yang kuceritakan setiap hari. Jemaat Tuhan, jangan sampai engkau merasa, jangan sampai iblis mengunci Anda pada pojok penghinaan. Sama-sama katakan pojok penghinaan. Sehingga engkau tidak lagi menjadi manusia yang berdaya. Anda kehilangan pengharapan. Saudaraku, itu sebabnya Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudusnya. Itu sebabnya firman Tuhan mengajak kita untuk apa? Menggunakan perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis yang berusaha menipu Anda lewat keputusasaan, menipu Anda lewat kekurangan, menipu Anda lewat pengalihan, dan menipu Anda lewat penghinaan-penghinaan yang membuat Anda kehilangan identitas sebagai ahli waris kerajaan sorga. Get back. Get back. Bangkit kembali. Bangkit kembali. Adik-adik muda bangkit kembali. Suami bangkit kembali. Ada roh Tuhan di dalam kita. Saudara Tuhan, dengar baik. Anda harus berperang setiap hari. Karena tidak ada waktu libur untuk peperangan rohani. Justru pada waktu Anda libur untuk berperang secara roh, Anda sedang membiarkan pintu
hidup Anda terbuka lebar. Sehingga iblis bisa masuk untuk mencuri, membunuh sebenarnya. Membunuh dan membinasakan. Come on! Just wake up. Bangkit. Roh yang di dalam kita jauh lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Saudaraku, firman Tuhan mengatakan apa di pasal yang ke-13-12? Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu di dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat. Berarti ada sabotase dari kuasa kegelapan, dari dunia gelap yang mencoba untuk mengalihkan perjalanan rohanimu, yang mengalihkan penerbangan rohanimu, yang mengalihkan flight penerbanganmu. Dia mensabotase, roh mensabotase. Dia tidak mau Anda landing di atas tujuan Allah yang besar. Dia mau Anda kehilangan radar. Dia menghadirkan konspirasi. Dia menghadirkan kekurangan. Dia menghadirkan keputusasaan. Dia menghadirkan kegagalan dalam hidup Anda. Dia mau Anda landing pada posisi yang salah. Dia mau Anda kehilangan radar supaya Anda tidak landing tepat pada rencana Allah yang besar dalam hidup Anda. Sabotase ini harus dilawan lewat exposition kita sebagai anak-anak dan ahli waris kerajaan surga. Firman Tuhan mengatakan dalam kitab 1 Yohanes pasal yang ke-5, siapa yang dapat mengalahkan dunia ini? Selain mereka yang lahir dari Allah. Hari ini bangkit Bapak Ibu. Jangan hanya engkau berhenti pada air matamu. Air matamu tidak menyelesaikan masalah. Gumulan itu apa ya gumulannya? Ya itulah. Ya, gumulanmu itu tidak menyelesaikan masalah. Aduh Tuhan sampai kapan ini? No! Bangkit. Bu, bangkit. Pak, bangkit. Adik-adik muda, bangkit. Yang sedang berjuang melewati sebuah proses, bangkit. Tuhan, aku percaya. Janjimu iya dan amin. Aku percaya Tuhan. Saya bukan lagi boarding, but I am on the flight. I will be arrive in your destiny and I will be land. Saya akan landing Tuhan. I believe Engkaulah juru mudiku Tuhan. Get back. Jangan mau dialihkan oleh angin-angin kegelapan yang berusaha untuk memindahkan Anda dari tujuan ilahi yang besar. Dia mau Anda gagal landing. Anda mau Anda kehilangan radar. Supaya engkau tidak landing tepat di waktu Tuhan bagi hidup Anda. Jemaat Tuhan, kalau ada turbulensing hari ini, tetap berdiri teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab jerih lelahmu tidak akan pernah sia-sia. Dan dengar baik jemaat Tuhan, catat ini baik-baik. Tidak ada percobaan yang melebihi kekuatanmu. Semua hanya kepalsuan. Firman Tuhan mengatakan apa tadi? Bertahan melawan tipu. Bilang kiri kanan, hati-hati jangan kau ditipu sama iblis. Iblis enggak takut sama kalung salibmu. Iblis enggak takut sama tato salibmu. Iblis enggak takut sama parfum dari Yerusalem yang kau pakai itu. Iblis takut ketika dia melihat ada kuasa, ada firman, ada otoritas, ada baju zirah, ada berkasutkan kerelaan, ada ikat pinggang kebenaran. Dan engkau akan diberikan cincin otoritas dari Tuhan. Sebagai tanda engkaulah pemilik dari rencana Tuhan yang besar yang ia rancangkan dalam hidupmu. Rencana Tuhan yang besar, tidak ada air mata, tidak ada tangisan, tidak ada penderitaan, tidak ada kehinaan. Rencana Tuhan yang besar, kemuliaan bagi Dia lewat hidupmu sekarang, kekal, sampai selama-lamanya. Bangkitlah, sebab roh yang di dalam kita jauh lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Lawanlah iblis, firman Tuhan mengatakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah
supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Dan tetaplah berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan panah api sejahat. Dan terimalah ketopang keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa, permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu, itu dengan permohonan yang tak putus-putus untuk segala orang kudus. Selamat berjaya di jalan Tuhan. Take your position. Kita umat Tuhan yang lebih daripada pemenang. Doa saya menyertai kita semua. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita sembah Tuhan. Haleluya. Oh, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Tuhan punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal kau di sampingku. Sama-sama katakan, walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Jemaat Tuhan yang sedang online pada malam hari ini, mungkin engkau sedang ada dalam keputusasaan, mungkin engkau sedang dalam konspirasi di mana iblis sedang menghadirkan skandal kekurangan dalam kehidupan Anda. Mungkin Anda tidak lagi fokus pada firman, tidak lagi fokus untuk hidup dalam kebenaran. Mungkin engkau hari ini disibukkan oleh masalah keluarga, masalah ekonomi. Mungkin engkau sedang dialihkan perhatianmu lebih kepada penyakit yang sedang kau derita, ataupun engkau sedang ada dalam pernikahan di mana hidup pernikahanmu sedang di ujung perceraian, sehingga engkau tidak memiliki waktu lagi yang banyak untuk duduk di kaki Tuhan. Mungkin hari ini engkau sedang menghadapi sebuah rencana iblis di mana engkau sedang dihina oleh keadaanmu. Engkau sedang dipermalukan oleh situasimu. Mungkin engkau gagal beberapa kali. Engkau mencoba beberapa banyak hal dalam kehidupanmu, tapi sepertinya engkau tidak menemukan jalan kemenangan. Hari ini firman Tuhan berkata kepadamu hari ini, bangkitlah, berdiri teguh, jangan goyah. Jika hari ini engkau sedang menghadapi persoalan karena dosa, datanglah pada Tuhan. Berserulah pada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan barang siapa yang berseru kepadanya akan diselamatkan. Tetapi hari ini mungkin engkau tidak hidup lagi dalam dosa, tapi engkau menghadapi banyak tekanan, persoalan. Firman Tuhan mengatakan berdiri teguh, jangan goyah. Sebab ada upah kemuliaan yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita. Jangan izinkan. Kalau hari ini engkau sedang dalam penerbangan menuju kepada rencana Tuhan yang besar, jangan izinkan iblis mensabotase penerbanganmu itu. Lewat persoalan, lewat keputusasaan, lewat pengalihan-pengalihan yang lain. Bahkan mungkin penghinaan terhadap hidup yang kau hadapi hari ini. Karena masalah dalam keluargamu, mungkin engkau terlilit dengan utang, mungkin ada penyakit yang tidak ujung sembuh. Ataupun engkau gagal dalam usahamu, atau engkau mengalami kehidupan yang hancur karena hubungan yang tidak baik dengan pacarmu. But today, God will come to you. He will take everything. Dia akan mengambil segala sesuatu yang berat dalam hidupmu. Firman Tuhan mengatakan, marilah kepadaku setiap yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan berikan kepadamu kelegaan. Malam ini malam berkat. Malam ini malam mujizat. Jika engkau sedang live dan engkau mendapatkan berita firman Tuhan ini, baik itu yang online maupun yang offline, tidak satu kebetulan Anda dengar firman ini. Karena Tuhan tahu keadaanmu. Tuhan tahu situasimu. Engkau sedang di ujung keputusasaanmu. Engkau sedang dalam kekurangan. Engkau sedang dalam pengalihan dari sistem kuasa kegelapan yang mensabotase perjalananmu. Tuhan tahu kau sedang berusaha dan berencana untuk meninggalkan imanmu. Tuhan tahu.
Tuhan tahu. Engkau hampir-hampir engkau mencoba untuk menyelesaikan segala sesuatu dalam hidup Anda. Hari ini, Yesus menawarkan dirinya padamu. Dia menawarkan hidupnya untuk mati di atas kayu salib. Dia menawarkan hidupnya untuk terhina supaya engkau dimuliakan. Dia menawarkan hidupnya untuk disiksa supaya engkau dimerdekakan. The only one, Jesus. Hari ini Bapak Ibu, jika ada dosa yang kamu lakukan, tidak ada jalan selain bertobat dan kembali berjalan di jalan Tuhan. Tetapi kalau hari ini engkau sedang dalam ketekunan imanmu, jangan mundur. Melangkahlah walaupun berat, melangkahlah walaupun sulit. Sebab dengar baik, kemuliaan Tuhan yang Tuhan telah sediakan kepada kita pada waktu kita landing jauh lebih besar dari turbulensing, dari yang sedang kita hadapi, dari goncangan yang sedang kita hadapi. Malam hari ini, jika engkau sedang berbeban berat, berputus asa, mungkin ada serangan-serangan kuasa kegelapan yang menyerang keluarga, menyerang ekonomi, menyerang pekerjaan. Mungkin engkau tidak tahu harus berbuat apa lagi terhadap masalah yang sudah kau hadapi. Mungkin engkau telah bergumul dengan penyakitmu bertahun-tahun. Mungkin engkau telah berdoa untuk mendapatkan keturunan bertahun-tahun. Engkau sedang ada di keputusasaan hidupmu. Mungkin engkau telah berusaha untuk mencari pekerjaan bertahun-tahun, tapi engkau tidak kunjung mendapatkannya. Mungkin engkau sedang menghadapi penghinaan karena statusmu hari ini. Mungkin statusmu adalah janda, statusmu mungkin duda, statusmu mungkin adalah ditinggalkan, diceraikan dan lain sebagainya. Mungkin statusmu hari ini adalah korban dari penipuan. Whatever. Hari ini Yesus mau datang buat kita. Yesus mau pulihkan kita. Yesus mau jamah kita. Jika engkau adalah orangnya, letakkan kedua tanganmu di dadamu dan rasakan Tuhan bekerja. Tuhan jamah, Tuhan jamah. Tutup matamu rapat-rapat. Mungkin engkau sedang ada di rumah. Mungkin engkau sedang dalam perjalanan, berhenti sebentar, ambil tempat yang tepat. Biarkan Roh Kudus menjamahmu malam ini. Biarkan Roh Kudus menjamahmu malam hari ini. Biarkan Roh Kudus menjamahmu, biarkan Roh Kudus menjamahmu. Oh, ya rabasyakarabasyandarabata. Tidak badabadabasyakarabaya. Oh, rabasyandarabata kayabashikirararara. Tuhan jamah, Tuhan jamah. Yes, yes, yes Lord. Mari datang di hadapan Tuhan dengan hati yang hancur. Apapun keberadaanmu hari ini, Tuhan sanggup. Tuhan pulihkan. Teman-teman yang ada di FB, teman-teman yang ada di YouTube, bahkan teman-teman saya yang ada di TikTok. Hari ini, firman ini ada untuk Anda. Tuhan tahu kesedihanmu. Tuhan tahu persoalanmu. Tuhan tahu apa yang sedang kau hadapi. Tapi Tuhan lebih tahu untuk ia buka jalan bagi hidupmu malam hari ini. Saya percaya Tuhan sedang buka jalan. Mari semua tetap berdoa. Tetap berdoa. Kau berikan. Amin. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan kau bukakan. Kau Bapa yang kekal. Sama-sama katakan, oh kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Amin. Bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Mari sama-sama datang dengan hati yang hancur dan berserulah pada Tuhan, katakan sama-sama, kau beri. Oh, jamah Tuhan, jamah. Oh, Jesus. Kau ketuk pintumu dan kau bukakan. Amin. Sama-sama katakan, kau Bapakku, Bapa yang kekal. Mari angkat tanganmu sama-sama katakan, takkan
Kau biarkan aku berjaga sendirian. Amin. Yes. Bagiku sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi buat Tuhan. Letakkan salah satu tanganmu di dadamu. Bapa, dalam nama Yesus aku berdoa. Setiap tangan-tangan yang terangkat pulihkan Tuhan. Jamah Tuhan. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus. Pemulihan Tuhan terjadi atas kehidupan mereka. Aku berdoa urapan Tuhan mengalir. Firman-Mu kulepaskan. Kuasa-Mu dinyatakan. Tuhan, aku berdoa. Bila mereka yang sedang bergumul. Bergumul karena keluarga. Bergumul karena keuangan. Bergumul karena pekerjaan. Bergumul karena keturunan. Oh Bapa yang baik, aku berdoa di hari ini. Aku berdiri di atas firman-Mu ya Tuhan. Aku berkatakan perkataan nubuatan atas hidup mereka. Dalam nama Yesus, aku lepaskan firman nubuatan atas hidupmu. Waktu pemulihan, waktu ini terjadi hari ini bagimu. Terima dalam nama Yesus. Tuhan akan pulihkan, keluargamu akan dipulihkan. Hubungan pernikahanmu akan dipulihkan. Keuanganmu akan dipulihkan. Kandunganmu akan dipulihkan. Janinmu akan dipulihkan. Aku berdoa dalam nama Yesus. Mengalirlah kuasa Tuhan. Mengalirlah kuasa Tuhan. Tuhan akan pulihkan engkau. Aku lepaskan firman Tuhan. Terima dengan iman. Tangkap dengan iman. Oh Jesus. Tidak basata kamarama korama syara. Terima, terima, terima. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Aliran kuasa kesembuhan. Aliran kuasa mukjizat. Menyembuhkan penyakit jantung, lever, ginjal, tumor. Mandul aku tolak dalam nama Yesus. Haleluya. Terima, terima. Katakan sama-sama, aku terima Tuhan. Aku terima firman-Mu. Aku percaya firman-Mu berkuasa menjamah hidupku, memulihkan hidupku. Sehingga hari ini aku mengalami kesempurnaan dari rencana dan janji Tuhan di dalam hidupku. Aku percaya aku sudah bangkit karena firman-Mu. Aku sudah bangkit karena kuasa-Mu. Aku sudah bangkit karena mukjizat-Mu. Aku terima dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu. Aku percaya setiap kami yang dipulihkan, diberkati, dan mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Dan kami percaya malam hari ini hidup kami dipenuhi dengan anugerah Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, lawatan-Mu, mujizat-Mu sempurna atas kehidupan kami. Kita yang percaya sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat kita. Haleluya, haleluya. Seluruh jemaat yang diberkati Tuhan, terima kasih untuk malam yang dahsyat, yang luar biasa ini. Saya merasakan dari tempat ini ada begitu banyak yang telah dibebaskan dari ikatan ketakutan, ikatan kekhawatiran, anxious atau anxiety, kecemasan. Ya, saya percaya Anda telah mengalami kemerdekaan malam hari ini. Saya percaya ada begitu banyak yang sudah disembuhkan. Anda boleh gerakkan badan Anda, lihat tubuh Anda, katakan aku sehat, aku sembuh, aku diberkati. Dan aku berdoa dalam nama Yesus, bulan Juni besok engkau akan melihat ledakan Tuhan yang ajaib. Engkau akan melihat tangan Tuhan akan mendendani hidup Anda. Tuhan bekerja dengan luar biasa. Dan saya berdoa dalam nama Yesus, bulan Juni ini engkau akan melihat janji-janji Allah digenapi dalam hidup Anda. Dalam nama Yesus. Usahamu diberkati, pekerjaanmu diberkati. Katakan amin. Puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih bagi setiap jemaat Tuhan yang sudah live. Bagi teman-teman yang ada di TikTok, Anda boleh dengarkan kembali video ini. Ya, mungkin tidak mendapatkan suara yang cukup bagus di kamera Anda. Anda boleh temukan kami di kanal YouTube kami, yaitu Glow Community Medan, ataupun di kanal FB kami di Dedi Zega Hamba Sukacita. Bagi teman-teman yang butuh konseling, silakan hubungi bio kami. Di bio kami di layar monitor Anda ada nomor telepon kami, ada juga di TikTok kami, ada di bio kami, di sana ada nomor telepon kami. Silakan dapat berpartisipasi. Mungkin bagi teman-teman yang butuhkan doa, konseling dengan mengetik Bapak Ibu Saudaraku, kalau di YouTube katakan kalau YouTube ketik GCM YouTube, ya. Kalau di FB GCM FB.
Kalau di TikTok, GCM TikTok ya, GCM Glow Community Medan TikTok. Nah, gitu ya. Teman-teman, terima kasih teman-teman yang sudah follow dan saya percaya Anda semua diberkati Tuhan. Saya bersyukur malam hari ini bisa melayani Anda. Tuliskan kesaksian kepada kami. Kami percaya ada begitu banyak yang telah disembuhkan oleh Tuhan lewat ibadah malam hari ini. Kirimkan kesaksian itu kepada kami lewat WhatsApp yang tertera di layar monitor Anda ataupun di bio kami. Haleluya, puji Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita yang terbaik buat Tuhan, bagi jemaat Tuhan yang ada di online service maupun yang ada di gereja Tuhan hari ini. Mari kita berdoa untuk setiap persembahan kita, karena kita memberi, karena kita mau terlibat untuk pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tiba saja kami akan memberi yang terbaik buat Tuhan. Lewat taburan benih kami, di depan kami tidak ada kantong persembahan, tapi kami menabur lewat transferan. Kami percaya bahwa hari ini kami kembali diberikan Tuhan kesempatan untuk bisa memberi yang terbaik, membawa korban syukur, mengembalikan perpuluhan kami. Karena kami tahu kami hidup senantiasa bukan karena kami kuat, tapi senantiasa karena berkat Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa berkat Tuhan yang menjadikan kami kaya, susah payah tidak menambahinya. Kami siap memberi yang terbaik buat Tuhan, dan sebelum kami pulang beristirahat, kami siap menerima berkat Tuhan. Angkat kedatanganmu dan arahkan wajahmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Allah Bapa dan cita kasih dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dan indah oleh Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan menjemput kita di awan-awan yang permai. Kita yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Puji Tuhan. Saya Pastor DJ mengucapkan selamat malam, selamat memberi yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.